Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa semuanya? Ya, mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita memasuki hari yang ke-17 dari bulan Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita, amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Baik, rekan-rekan sekalian, hari ini adalah pertemuan kita yang ke-12. Tema kita hari ini adalah tentang teori postkolonialisme dalam ilmu hubungan internasional. Ya, teori postkolonialisme. Pekan lalu kita sudah mendiskusikan tentang teori post-truth dan teori postmo, ya, singkatannya begitu, post-truth dan postmo, poststrukturalisme dan postmodernisme. Postkolonialisme disingkat postkol, seringkali orang menyebut sebagai postkol gitu. Nah, apa itu teori postkolonialisme? Ya. Teori ini aslinya adalah bukan teori HI, sama seperti postmo dan post-truth. Teori postkol ini pertama kali muncul tahun 70-an lah, kira-kira 60, 70-an, 80-an ya. Itu muncul dalam beragam karya-karya sastra budaya, ya, dalam karya-karya sejarah gitu. Nah, kemudian analisis atau metode analisis postkolonialisme ini dipakai, diadopsi ke dalam hubungan internasional. Karena memang pada dasarnya ilmu HI itu ilmu sejarah, kalau kita mau mengakui ya, itu ilmu sejarah, ilmu sosial. Kita belajar HI itu belajar sejarah gitu, belajar tentang fenomena, belajar tentang perkembangan manusia, itu ilmu HI. Itu perkembangan ekonominya, perkembangan sosial budayanya, perkembangan politiknya ya, dan seterusnya gitu. Jadi sebetulnya banyak kemiripan, banyak irisan gitu. Sehingga ilmu postkolonialisme ini, teori postkolonialisme ini yang tadinya banyak muncul dalam referensi sejarah, referensi budaya, diadopsi ke dalam ilmu hubungan internasional. Nah, apa itu postkolonialisme gitu? Kenapa disebut sebagai postkolonialisme? Secara istilah sederhananya sama seperti postmo dan post-truth ya. Kita bisa menyederhanakan post itu sebagai kritik ya, gitu. Ya, post sebagai kritik. Jadi kalau misalnya postkolonialisme, maka kita bisa memahami itu sebagai kritik terhadap kolonialisme. Apa yang dikritik dari kolonialisme gitu? Apakah sudah selesai postkolonialisme, sudah berakhir? Baik, kolonialisme itu berlangsung sejak abad ke berapa? Abad ke 16, 17, 18 ya. Nah, itu bisa berbeda-beda. Yang jelas kolonialisme itu berlangsung di dunia ini itu ketika bangsa Eropa melakukan yang namanya penjelajahan. Ya, penjelajahan dan penjajahan. Penjelajahan, bangsa penjelajah dan penjajah dari Eropa itu ada bangsa Belanda, Portugis, apalagi Inggris ya kan. Kemudian apalagi hampir semua bangsa-bangsa di Eropa itu adalah bangsa-bangsa penjajah, terutama di Eropa Barat karena mereka dekat dengan laut ya. Spanyol, Portugis, kemudian Belanda, Inggris ya, itu bangsa-bangsa pelaut. Ya. Kolonialisme itu terjadi ketika bangsa-bangsa Eropa ya itu melakukan penjelajahan dan penjajahan di abad ke 16, 17, 18 gitu. Ke mana? Ke dunia timur, ke Asia dan ke Afrika, seperti itu. Nah, kemudian era kolonialisme ini berakhir pada abad ke-20 setelah berakhirnya Perang Dunia ke-2. Berangsur-angsur negara di Asia, di Afrika ya, itu merdeka dari penjajahan. Bangsa kita merdeka tahun 1945. Ya, ada yang berbarengan dengan kita di India 1946. Ya, beberapa Timur Tengah ada 1946, 47 seperti itu. Di Asia juga ada. Gitu. Di Asia negara yang paling terakhir mungkin merdeka itu kira-kira Brunei lah ya, karena Brunei itu baru bergabung ke ASEAN tahun 1985 gitu. Nah, itu berangsur-angsur ya, setelah Perang Dunia berakhir ya, dari tahun ke tahun itu seluruh negara-negara di Asia, di Afrika itu merdeka dari kolonialisme. Ada yang merdekanya secara total seperti kita, Indonesia total. Kita tidak menjadi negara federasi daripada Belanda. Tapi ada negara yang merdeka tidak secara total. Ya, umumnya adalah negara-negara yang pernah dijajah oleh Inggris, negara Commonwealth ya. Mereka merdeka, tetapi setelah merdeka mereka menganut sistem Inggris gitu. Bahkan
menjadi bagian daripada negara persemakmuran seperti tetangga kita negara Malaysia. Seperti itu. Ada juga bukan persemakmuran ya, bukan hanya Inggris gitu, persemakmuran Inggris. Amerika pun juga demikian, Prancis pun juga demikian. Negara jajahannya dilepaskan tetapi masih diikat dengan ikatan apa ya, kira-kira ikatan pengaruh gitu, ikatan kekuatan, ikatan power gitu, ikatan politik seperti itu. Nah, hanya kira-kira hanya Belanda lah ya saya tahu ya yang tidak membentuk negara persemakmuran. Tapi yang lainnya ya seperti Inggris, mungkin juga Perancis itu membentuk negara persemakmuran. Merdeka tapi menjadi bagian dari negara persemakmuran. Nah, negara di Asia di Afrika ini merdeka secara berangsur-angsur di abad ke-20 setelah Perang Dunia Kedua. Sehingga setelah Perang Dunia Kedua itu atau ujung akhir dari Perang Dunia Kedua disebut sebagai akhir daripada kolonialisasi atau dalam bahasa ilmiah kita mengenal istilah dekolonisasi. Ya, berakhirnya era kolonialisasi, dekolonisasi. Masuk ke dalam era berikutnya. Seperti itu. Ya. Kolonialisme sudah berakhir ya bersamaan dengan berakhirnya Perang Dunia Kedua ya. Di era Perang Dingin berangsur-angsur negara-negara di Asia Afrika kemudian memerdekakan diri ya. Merdekanya pun juga ada yang mudah gitu kan, terutama di negara persemakmuran. Ada yang tidak mudah ya, mereka harus berjibaku ya, melepaskan dari cengkraman penjajah gitu. Bahkan harus berperang ya. Misalnya seperti kita Indonesia, kita proklamasi 1945 tetapi hakikatnya kita baru benar-benar bisa lepas dari Belanda itu tahun 1950 setelah berakhirnya Republik Indonesia Serikat. Ya, tahun 4849 kita mengenal ada namanya agresi 1, agresi 2 ya. Dalam sejarah disebut sebagai agresi Belanda 1, agresi Belanda 2. Padahal sebenarnya bukan agresi Belanda. Kenapa? Karena pada agresi itu 1 dan 2 tahun 84849 itu yang datang yang hadir ke Indonesia itu bukan hanya Belanda tetapi negara-negara barat di Amerika, Inggris, Selandia Baru, Australia itu semua berkumpul dalam barisan pasukan sekutu ya untuk merebut kembali kemerdekaan gitu. Jadi yang tepat adalah agresi sekutu 1, agresi sekutu 2. Itu banyak referensinya. Nah, kita baru bisa benar-benar lepas dari Belanda itu 1950 setelah kita berhasil menggagalkan yang namanya Republik Indonesia Serikat. Meskipun kita proklamasi 1945. Nah, keadaan yang demikian itu juga terjadi pada negara-negara yang lain ya. Merdeka tetapi tidak dengan mudah gitu. Bahkan pasca merdeka itu konflik itu terjadi ya di dalam negeri gitu kan. Semenanjung Korea pecah misalnya kan. Kemudian apalagi Vietnam Utara, Vietnam Selatan gitu dan seterusnya gitu. Ada yang mudah, ada yang tidak mudah. Yang mudah biasanya umumnya adalah mereka yang negara persemakmuran seperti Malaysia. Malaysia itu kalau lihat dari proses sejarahnya dia mudah untuk merdeka gitu karena masih di bawah dominasi kontrol kendali dari Inggris. Yang lepas secara utuh itu sulit untuk merdeka. Nah, meskipun sudah merdeka gitu, tetapi kemudian muncul gejala-gejala yang menurut orang-orang postkolonialisme gejala-gejala ini nggak lazim gitu, tidak lazim ada pada negara-negara yang baru merdeka. Pertanyaan mendasar atau asumsi mendasar dari postkolonialisme itu adalah mengapa negara-negara yang merdeka dari penjajahan setelah lepas dari penjajahan sekian tahun sepertinya negara-negara ini sulit untuk mencapai kemajuan. Ada budaya apa yang menyandera mereka? Ada faktor apa yang menyandera mereka sehingga negara-negara yang merdeka ini ya setelah Perang Dunia Kedua, setelah Perang Dingin berakhir, ini sepertinya sulit untuk keluar daripada ketidakmajuan. Itu pertanyaan mendasar bagi orang-orang poskol. Ada apa sebetulnya? Gitu. Pada level negara, pada level global ya. Gitu. Orang-orang poskol juga membaca gitu. Mengapa pasca kolonialisme ya setelah kolonialisme berakhir gitu, penjajahan berakhir, tetapi dominasi barat masih begitu kuat gitu. Di dalam semua aspek kehidupan.
seharusnya setelah kolonialisme berakhir, maka pengaruh Barat juga harusnya berakhir dong. Ya, gitu. Mundur secara beratur, lepaskan cengkeraman, nah, gitu. Tapi kenapa kolonialisme setelah kolonialisme sudah berakhir, penjajahan sudah tidak terjadi, tapi dominasi ini tidak berkurang. Pada saat yang sama, negara-negara yang yang merdeka itu sulit untuk mencapai kemajuan, seperti ada budaya yang menyandera mereka. Yang diyakini oleh orang Poskol, budaya-budaya yang menyandera ini itu bukan budaya asli mereka. Gitu, bukan budaya asli mereka. Baik dalam budaya hukum, ya, budaya politik, ya, dalam budaya ekonomi dan seterusnya. Nah, ini menjadi konsen daripada postkolonialisme gitu. Nah, postkolonialisme berpendapat bahwa logika dan ide yang mendukung hubungan antara barat dan wilayah tersebut berlanjut menjadi satu hierarki yang mencerminkan konsep dan pemahaman barat. Nah, itu tadi yang saya sampaikan. Sudah selesai penjajahannya, tetapi dominasi barat, pengaruh barat itu masih kuat gitu. Fisiknya selesai, tapi non fisiknya masih mencengkeram. Itulah kira-kira itu postkolonialisme gitu. Teori ini digunakan sebagai alat analisis untuk menggugat praktek-praktek kolonialisme yang masih berlanjut, ya, atau kolonialisme bentuk baru yang telah melahirkan kehidupan yang penuh dengan rasisme. Apa maksud rasisme? Rasisme itu artinya menganggap bahwa bangsa Eropa itu lebih unggul daripada bangsa di luar Eropa. Mereka menganggap bahwa mereka superior, di luar mereka, di luar Eropa itu inferior. Mereka menganggap sebagai bangsa kelas 1, sementara bangsa-bangsa Asia Afrika bangsa kelas 2. Mereka menganggap bahwa kulit putih itu unggul, kulit hitam, kulit coklat tidak unggul, dan seterusnya. Jadi ada pandangan-pandangan rasis yang tersisa, padahal era kolonialisme sudah selesai. Nah, gitu. Jadi teori ini digunakan untuk menganalisis secara kritis, menggugat praktek-praktek kolonialisme yang masih berlanjut, dianggap masih berlanjut, yang telah melahirkan kehidupan yang penuh dengan rasisme. Hubungan kekuasaan yang tidak seimbang. Tadi hubungan kekuasaan yang tidak seimbang. Kita lihat sekarang pengumpulan kekayaan secara global itu di mana? Kemakmuran terjadi di mana? Kemakmuran, kesejahteraan itu banyak terjadi di barat, di Eropa. Apakah di Asia Afrika tidak ada negara makmur? Ada negara makmur 1212. Tapi selebihnya sebagian besar negara di Asia Afrika itu adalah berkembang ke bawah, miskin atau berkembang gitu. Masuk pada level negara maju tidak gitu. Tapi Pak, Indonesia masuk G20, masuk G20 karena kita negara besar dengan jumlah penduduk besar. Tetapi secara grade ekonomi kita bukan negara maju. Nah, gitu, bukan negara maju. Kita masuk G20 karena kita negara besar secara penduduk, punya GDP yang besar secara income ekonomi, tetapi secara kemakmuran kita belum gitu. Nah, akumulasi modal kemakmuran ini banyak di negara-negara barat. Ada ketidakseimbangan dalam pembagian kekayaan secara global. Ada ketidakseimbangan dalam kekuatan politik dan ekonomi. Ini dibaca oleh orang Poskol. Ini kenapa bisa terjadi seperti ini? Gitu. Pembacaan orang Poskol adalah karena ini warisan kolonialisme. Gitu. Ini sisa-sisa kolonialisme menurut orang-orang Poskol. Budaya subaltern, hibriditas, dan kreofisasi bukan dengan propaganda peperangan dan kekerasan fisik, tetapi didialektikakan melalui kesadaran dan gagasan. Hibriditas, apa itu hibriditas? Gitu. Orang-orang Poskol menganggap bahwa salah satu warisan dari kolonialisme adalah menciptakan hibriditas. Apa itu hibriditas? Hybrid. Hybrid itu kira-kira kita bisa memaknai sebagai campuran atau perpaduan, gitu. Apa yang bercampur dan berpadu? Ya budaya. Gitu. Jadi hibriditas adalah bicara soal budaya hybrid, budaya percampuran. Maksudnya gimana Pak? Budaya percampuran. Percampuran antara budaya barat dengan budaya lokal. Dampak daripada hibriditas budaya ini kemudian orang susah mengidentifikasi identitasnya. Gitu. Sebagai contoh misalnya Korea, ya. Korea. K-pop, Korea pop. Ada mahasiswa membuat skripsi tentang pengaruh K-pop, nah, gitu. Atau K-pop sebagai diplomasi publik, diplomasi publik Korea Selatan, gitu. Nah, kemudian saya tanya pada mahasiswa bersangkutan,
K-pop sebagai budaya Korea? Iya, oke, budaya Korea. Budaya asli atau bukan? Bukan. Kenapa? Karena budaya asli Korea itu bukan boy band, bukan girl band. Boy band, girl band itu adalah budaya modern yang lahir dari tradisi barat gitu. Korea tidak mengenal boy band gitu. Model lagunya, meskipun dalam bahasa Korea ya, arrangement lagunya, ya, kemudian model joget segala macam, itu adalah bukan tarian asli, bukan native culture gitu. Tapi adalah bukan native culture, tapi adalah import atau western culture gitu. Tapi kemudian dimodifikasi menjadi sedemikian rupa budaya Korea gitu. Itu contoh hibriditas gitu. Budaya barat yang masuk ke dalam budaya Korea, kemudian oleh orang Korea, oleh bangsa Korea dianggap sebagai modal budaya mereka, padahal bukan budaya asli gitu. Dampak kolonialisme pun juga sama, masalah make up misalnya di Korea. Korea tuh kenal dengan budaya operasi plastik ya. Tidak hanya perempuan, laki-laki pun juga gemar operasi plastik, gemar menjadi cantik, itu di Korea. Pertanyaannya adalah apakah kemudian menjadi budaya Korea yang asli? Bukan. Gitu. Contoh lain banyak ya, di Jepang ya, di berbagai negara Asia banyak. Gitu. Kalau di Indonesia misalnya, kalau saya tanyakan, kopiah atau peci itu budaya Indonesia bukan? Kok bisa ada sama seperti peci di India? Bagaimana ceritanya bisa sama dengan India? Gitu. Pakaian penutup kepala asli Indonesia itu apa? Kalau Jawa adalah blangkon, ya kan? Makassar punya sendiri, saya lupa namanya kan. Di mana di Sumatera pun juga punya sendiri. Pertanyaannya adalah sekarang, peci itu menjadi seakan identitas nasional bangsa kita. Semua pejabat negara ketika foto kabinet ya, itu pakai peci. Pertanyaannya adalah apakah peci budaya asli Indonesia? Nah, itu perlu ditelusuri. Kita setiap muslim kalau kita mau sholat itu memakai pakaian koko, baju takwa ya. Kita sering sebut baju koko ya. Pertanyaannya, itu baju asli Nusantara bukan? Baju asli Indonesia bukan? Kok bisa sama dengan baju kokonya orang-orang Chinese? Coba lihat di film-film Chinese, Wong Fai Hung dan kawan-kawan tuh pakai bajunya mirip seperti baju koko. Makanya sebut baju koko karena menjualnya koko, bukan cici tapi koko, makanya baju koko. Apalagi banyak dan seterusnya. Jadi kolonialisme ini menciptakan yang namanya hibriditas kebudayaan gitu, antara budaya barat dengan budaya timur, sehingga dampaknya adalah orang-orang yang terjajah ya, orang-orang terkolonial itu sulit mengidentifikasi identitas bangsanya secara asli. Itu dampak globalisasi gitu. Yang kemudian ya fenomena ini disebut sebagai fenomena masyarakat post kolonialisme. Masyarakat di mana kemudian budayanya itu terhibrid dengan budaya barat. Itulah post kolonialisme. Cara-cara yang digunakan untuk menganalisis berbagai gejala kultural seperti sejarah, politik, ekonomi, sastra, berbagai dokumen lainnya yang terjadi di negara-negara bekas koloni modern, Eropa modern. Kritik terhadap ideologi, ide, atau gagasan kolonialisme, mengkritik bentuk totalisasi, dominasi, dan bentuk kepemimpinan budaya atau hegemoni barat. Nah, ini tadi saya sampaikan ya singkatnya. Secara fisik sudah selesai, tetapi ide tentang keunggulan barat itu masih kuat ya, mencengkram pikiran orang-orang di timur gitu. Saya sering mengajukan pertanyaan ke mahasiswa kalau di kelas ya, di kelas. Contoh postkolonialisme, mentalitas postkolonialisme. Kalau saya sebutkan misalnya, kalau ada seorang mahasiswa misalnya, dia kuliah di luar negeri atau kuliah di Indonesia lah, dalam negeri gitu kan. Oke. Terus ada mahasiswa baru pulang dari Eropa, kuliah di Inggris, di Belanda gitu. Sadar tidak sadar,
harus diakui ya, atau diakui atau tidak, kita akan mengatakan, alam pikir kita mengatakan bahwa oh hebat dia kuliah dari Belanda, kuliah dari Inggris, kuliah dari Jerman, pulang dari Swedia, kuliah di Finlandia dan seterusnya, kuliah di Rusia gitu. Dia mah cuma kuliah di Indonesia, paling banter juga UI atau ITB atau IPB gitulah kira-kira gitu kan. Cuma kuliah di UAI gitu. Ada mentalitas di mana kita ketika kita melihat orang yang baru pulang dari Eropa, baik dia belajar, studi ataupun urusan dagang atau urusan apapun gitulah kira-kira, ada pikiran kita mengatakan bahwa orang ini hebat, gitu, keren, gitu. Padahal pulang dari Barat juga banyak kawan-kawan saya itu juga ya, bekerja juga kesulitan sama gitu. Pengangguran di Eropa, di Amerika juga besar. Baru pulang dari Amerika, pengangguran di Amerika itu lebih dari 20 juta pengangguran berpendidikan gitu. Tapi kalau dia baru kuliah dari dalam negeri, dianggap sebagai hal yang biasa dalam negeri gitu kan. Sadar nggak sadar, diakui atau tidak, alam pikir kita mengatakan itu. Nah, ini menjadi concern bagi postkolonialisme. Kenapa bisa muncul mentalitas seperti ini? Padahal yang menjajah kita itu adalah Barat. Tapi kenapa kalau kita pergi ke Barat dianggap wah surprise luar biasa seperti itu. Contoh lain misalnya adalah kalau saya sebutkan misalnya Malaysia, ya Malaysia. Mungkin sebagian besar kita ya akan mengatakan sesuatu yang negatif tentang Malaysia. Apalagi kalau kemudian masih ingat beberapa kasus di tahun-tahun yang lalu tentang klaim-klaim budaya dan seterusnya gitu kan antara kita dengan Malaysia. Belum lagi masalah sengketa perbatasan dan seterusnya. Kita akan menganggap bahwa Malaysia itu sebagai musuh dan gitu. Padahal Malaysia nggak pernah menjajah kita. Kita dengan Malaysia lebih dekat secara budaya, secara rumpun, secara saudara gitu. Tapi ketika kita sebut nama Belanda atau nama Inggris, kita sebut nama apalagi misalnya nama Itali gitu kan, yang muncul dalam pikiran kita itu adalah soal kemajuan peradaban, tata kota yang rapi, kedisiplinan, orang-orang yang hebat, apalagi misalnya dan seterusnya lah. Bahkan kalau ada orang-orang bule dari Eropa datang gitu kan, kita sepertinya ingin melayani, kita seperti nunduk-nunduk dan seterusnya. Itu mentalitas postkolonialisme. Orang-orang postkolonial mempertanyakan kenapa bisa muncul alam pikiran seperti itu, bisa muncul budaya seperti itu. Nah, menurut postkol itulah postkolonialisme. Gitu. Penjajahan sudah selesai, tetapi idenya, ya gagasannya tentang keunggulan Barat itu masih mencengkram, masih membekas. Gitu. Nah, ini yang dikritik oleh postkol. Gitu. Dikritik oleh postkol. Totalisasi ini yang harus dihilangkan menurut postkol. Gitu. Kalau tadi pertanyaan mendasarnya ya saya sampaikan itu adalah apa sebetulnya membuat negara-negara di Asia dan di Timur itu, di Asia dan di Afrika itu seakan sulit berkembang untuk maju padahal kolonialisme sudah selesai. Menurut postkol, salah satu yang membuat mereka tersandera adalah budaya atau mentalitas tadi. Sehingga kalau kemudian orang-orang Timur, Asia Afrika ini mau bangkit maju, ya menurut postkol dia harus melepaskan cengkraman dari hegemoni pengetahuan Barat. Harus punya kemandirian gitu, harus punya kemandirian secara identitas kebudayaan gitu. Tidak melulu menganggap bahwa budaya Eropa atau budaya Barat sebagai budaya unggul gitu. Selama kemudian orang-orang Timur, orang-orang Asia Afrika itu menganggap bahwa Barat Eropa itu lebih maju, lebih baik, bahkan menjadi kiblat dalam berbagai hal urusan duniawi, urusan kehidupan, urusan bernegara, maka selama itulah kemudian orang-orang Timur itu dia akan bisa maju, dia akan membebek terus. Itulah kira-kira itu concernnya postkolonialisme. Oke. Postkolonialisme menentang universalisme nilai-nilai budaya Barat seperti individualisme, rasionalisme, fungsionalisme, dan materialisme. Apa yang bagi Barat merupakan universalisme, maka bagi masyarakat Timur merupakan imperialisme. Inilah irisannya postkolonialisme dengan postmo dan post-truth ya. Nah, dari kritik inilah kemudian maka postkolonialisme disebut sebagai bagian daripada post-positivisme.
Karena memang Poskol menolak universalisme Barat. Gimana Pak memahaminya Pak? Gitu. Bagi orang-orang rasional di Barat, bagi orang Barat, ya penganut rasionalisme, penganut universalisme, bahwa apa yang terjadi pada dunia hari ini, ya budaya yang mengglobal pada hari ini adalah budaya yang by nature gitu, by nature. Kita tahu ya bahwa ketika orang-orang Eropa itu datang ke Asia Afrika di era kolonial abad 16, 17, apa yang mereka bawa? Mereka membawa nilai, mereka membawa budaya, ya kan? Gitu. Kita mengenal istilah 3G, God, Glory, Gospel, seperti itu. Ketika mereka datang ke dunia timur, ke Asia, ke Afrika, mereka melihat bahwa budaya setempat itu budaya kok nggak sesuai dengan budaya kami di Eropa. Kok budaya di orang-orang Afrika, orang Asia kok nggak pakai baju, kamu pakai baju, gitu dilihat. Kok orang Asia seperti ini cara makannya, kok orang Asia seperti ini cara mereka berkeluarga, cara mereka bersosial, cara mereka menikah dan seterusnya. Oh ini kuno gitu, cara kami lebih baik dan seterusnya. Kalau kalian pernah melihat foto, ini foto cukup populer ya, saya belum, nanti kalau ada waktu saya coba capturekan. Ada seorang barat misalnya, dia menggunakan pakaian kebesaran baratnya yang jas sambil memegang cerutu, ya kemudian ada jam tangan, jam rantai, ya kan, dia sambil memegang tongkat, bertopi, topi ala borju Eropa lah. Ya, di hadapan dia adalah perkebunan. Nah, di samping dia orang Asia, ya, atau orang Jawa pakai belangkon tapi bertelanjang dada, hanya memakai secari kain untuk menutupi bagian bawahnya. Kemudian dia nunduk gitu. Di bagian foto yang lain dia memegang payung untuk memayungi sang borju Eropa ini. Itu contoh postkolonialisme, menggambarkan feodalisme gitu. Jadi kalau menurut Barat ya, bahwa budaya mereka adalah budaya universal yang diterima oleh seluruh bangsa di dunia. Budaya dalam berpakaian, budaya dalam bersosialisasi, budaya dalam apalagi, dalam pengetahuan pendidikan, budaya dalam sosial, budaya dalam ekonomi gitu kan, budaya dalam politik gitu. Menurut mereka itu adalah universal, diterima. Tapi bagi Poskol ya itu pemaksaan gitu. Pemaksaan yang mereka lakukan selama berabad-abad gitu. Sehingga mau tidak mau pada hari ini semua bangsa di Asia, di Afrika itu memakai budaya itu. Contoh budaya politik apa misalnya, demokrasi misalnya. Ya demokrasi. Padahal dulu sebelum bangsa Eropa itu datang ke Asia Afrika, setiap bangsa itu punya sistem politik masing-masing, punya sistem sosial masing-masing. Meskipun namanya sama-sama kerajaan, tetapi sistem kerajaannya berbeda-beda. Nah, gitu kira-kira. Gitu. Karena berangkat dari tradisi budaya setempat, ya kan? Hubungan anak sama orang tua gitu. Itu di tiap suku suka berbeda-beda kan. Tiap adat ada kepala adat, ya kan, ada tiap ada di bawahnya apalagi istilahnya gitu kan. Itu bisa berbeda-beda gitu. Tapi ketika Barat datang dengan budaya mereka, dengan sistem mereka, itu semua budaya-budaya setempat dihapuskan, diganti dengan budaya. Ekonomi juga sama misalnya, budaya sosial tadi ya, budaya pendidikan juga sama dan seterusnya. Ya, sehingga hari ini sistem pendidikan kita di Indonesia secara umum ya, secara global, secara general itu sama dengan di tempat lain, negara lain seperti itu. Nah, kalau menurut orang Barat ini memang budaya universal. Ini yang ditolak oleh Poskol. Dia tidak menerima yang namanya universalisme budaya. Kenapa? Karena pada dasarnya budaya itu dia bersifat universal, tapi bersifat lokalitas, bersifat domestik gitu. Setiap bangsa itu punya budaya masing-masing. Pada titik inilah kemudian persamaan postkolonialisme dengan postmodernisme gitu. Karena itu postkolonialisme seringkali disebut sebagai plural juga. Kenapa? Karena sama-sama mengakui kehadiran budaya-budaya yang parsial, bukan budaya yang universal. Ini menurut postkolonialisme gitu. Ya.
Barat sedang dan akan terus berusaha mempertahankan superioritas serta kepentingan-kepentingannya dengan cara menunjukkan kepentingan-kepentingan itu seakan-akan sebagai kepentingan masyarakat dunia atau globalis sama universal gitu. Masyarakat dunia atau global. Padahal kepentingan-kepentingan Barat kayak gitu. Mungkin kalau nanti kalian belajar yang namanya table manner ya. Salah satu etika diplomatik ya yang dipelajari oleh para calon-calon diplomat itu adalah table manner gitu. Semacam kode etik di atas meja gitu, cara makan, cara berbicara, cara minum dan seterusnya gitu kira-kira. Kenapa? Karena pada budaya barat negosiasi itu diplomasi itu sering terjadi di atas meja makan, di atas meja gitu. Itu diplomasi. Ada tata krama etika yang harus dipelajari, diseragamkan gitu, kira-kira diseragamkan, table manner. Kalau dari sudut pandang poskol itu penyeragaman, tidak bisa gitu. Cara makan, apalagi orang Islam kan, kalau dalam cara pandang cara makan orang Barat ya, bisa duduk bisa berdiri, ada standing party. Tapi budaya Timur tidak bisa. Jangankan Islam, di budaya Timur saja di Jawa gitu, itu tidak sopan makan dengan cara berdiri. Tapi ada standing party dalam table manner yang dipelajari dalam etika diplomatik seperti itu dan seterusnya gitu kira-kira ya gitu. Jadi Poskol mengkritik ini gitu. Ada namanya tadi saya sebutkan post-colonial society, masyarakat post-kolonial, masyarakat yang terbentuk karena proses-proses kolonialisme gitu. Sehingga ada budaya hibriditas yang lahir di masyarakat tersebut oleh orang poskol, disebut sebagai poskol society, masyarakat post-kolonialisme gitu. Kritik mengenai proses produksi pengetahuan tentang the others. Dekolonisasi intelektual. Jadi yang dilakukan oleh Poskol adalah untuk mendekolonisasi intelektual. Yang berbahaya bagi kita sebetulnya, bagi orang-orang Poskol itu bukan kolonisasi fisik. Ya. Yang berbahaya bagi orang-orang Timur adalah sebetulnya kolonialisasi intelektual, pembajakan, penjajahan intelektual, cara berpikir, pembajakan knowledge, pembajakan pengetahuan. Gitu, pembajakan pengetahuan, karena keyakinan orang-orang positif ya, termasuk poskol, setiap bangsa itu punya pengetahuan masing-masing, punya kearifan lokal masing-masing, punya filosofisnya masing-masing. Ada filosofis Cina dengan konfusionismenya ya kan, kemudian muncul Tao kebijaksanaan di Cina, saya lupa istilahnya. Di Nusantara juga ada filosofis Nusantara, di Arab juga ada gitu kan. Di Arab, di Afrika juga tidak sedikit gitu. Setiap bangsa itu punya kearifan lokal masing-masing. Ya punya pengetahuan masing-masing, punya adat masing-masing gitu. Tapi kemudian kolonialisme yang menghapuskan itu, membajak itu semua. Diganti dengan pengetahuan barat yang mengunggulkan barat. Nah, postkolonialisme itu punya tugas untuk mendekolonisasi ini, gitu, mengakhiri kolonisasi intelektual ini, gitu, ya, memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa tidak demikian, gitu. Kita harus percaya diri dengan pengetahuan kita sendiri, gitu. Meskipun dampaknya adalah kita pun juga sulit untuk membedakan mana sebetulnya pengetahuan kita, mana pengetahuan barat, karena sudah terhybrid tadi, gitu, terhybrid gitu. Istilah the others ya, itu istilah yang menyederhanakan, mengecilkan peran orang-orang timur gitu. The others, orang lain gitu. Itu orang lain. Postkolonialisme menolak pandangan monosentris terhadap pengalaman manusia dan sebaliknya mengakui dan menghargai keberadaan pluralisme serta multikulturalisme budaya melalui sinkretisasi dan hibriditas. Nah, tadi itu. Ini saya sampaikan hanya pengulangan saja ya, seperti itu. Nah, sehingga akhirnya bagi orang poskol, apa yang terjadi hari ini adalah bukan universalisasi pengetahuan, tetapi lebih pada Eropanisasi, ya. Sehingga terbentuk Europe centrism. Yang terjadi hari ini bukan universalisasi budaya, tapi adalah universalisasi Eropa, gitu, dipaksakan seperti itu.
Nah, ini beberapa tokoh ya, sarjana yang membahas tentang postkolonialisme. Banyak sebetulnya ya. Yang populer dalam kajian HI itu Edward Said ya, Hasan Hanafi, Homi Kababa itu dari India. Edward Said ya orang Amerika berdarah Palestina, Hasan Hanafi orang Mesir lah gitu, orang Mesir. Kemudian ini diagram atau grafis yang saya buat sama seperti yang di post-truth kemarin ya. Jadi posmo, post-truth, post-call ini dikategorikan sebagai bagian daripada post-positivisme. Ya, karena mereka sama-sama memiliki kritik terhadap 3 nilai mendasar dari positivisme, yaitu universalism, free values, and objectivism. Apa itu 3 nilai tadi itu? Saya nggak perlu menjelaskan, ini sudah ada di pertemuan yang lalu, yang bisa dibuka lagi videonya, dibaca lagi seperti itu. Ini dia power knowledge ya, power knowledge menghasilkan hegemoni dominasi. Dalam keyakinan post-call juga ini berlaku, bukan hanya di postmo atau di post-truth ya. Di post-call ini juga berlaku bahwa mentalitas postkolonial itu muncul karena adanya kekuatan yang mendrive knowledge orang-orang timur gitu. Jadi knowledge-nya orang-orang timur itu didrive oleh kekuatan kolonial. Nah, tujuannya apa? Untuk hegemoni. Hegemoni siapa? Hegemoni barat gitu. Untuk dominasi barat. Sehingga melahirkan postkolonialisme society, post-call society, masyarakat postkolonial. Ini juga dipakai dalam postkolonialisme. Dan ini ada 2 ya, nanti ini masuk dalam kajian kita di teori HI kedua lah ya. Ini secara umum saja saya sampaikan bahwa salah satu derivasi daripada teori postkolonialisme itu adalah munculnya teori atau adanya teori orientalisme dan teori oksidentalisme. Orientalisme itu adalah teori yang mengkaji tentang ketimuran. Oksidentalisme adalah teori atau ilmu yang mengkaji tentang barat gitu. 2 kajian ini dia disebut ya sebagai bagian daripada postkolonialisme gitu. Nah, kalau di hubungan internasional gimana Pak penerapannya atau contoh-contoh kasus postkolonialisme Pak? Selain tadi yang saya sebutkan beberapa kasus budaya ya. Contoh lain misalnya adalah kita bisa menganalisis tentang menganalisis fenomena internasional menggunakan pendekatan postkolonialisme. Misalnya adalah pecahnya Asia Selatan. India pecah, ada Pakistan, ada India. Kemudian pecah lagi ada Bangladesh. Asia Selatan tadinya 1, pecah menjadi 3. Ya, ada India, ada Pakistan, ada Bangladesh. Ini bisa dianalisis, dipahami menggunakan pendekatan postkolonialisme. Kolonialismenya sudah selesai, tetapi kemudian pengetahuan yang mencekram masyarakat di Asia Selatan akhirnya menciptakan konflik di antara mereka pada perpecahan. Itu bisa menggunakan pendekatan postkolonialisme. Gitu. Misalnya lagi adalah kalau politik ya. Kita dengan Malaysia gitu. Padahal dulu di masa Nusantara kita dengan Malaysia adalah satu. Tapi kolonialisme telah memecah kita gitu. Bahkan sampai pada kita berkonflik dengan Malaysia. Gitu. Pertanyaannya kenapa harus ada muncul konflik dengan Malaysia? Gitu. Padahal kita banyak persamaan nilai kan, orang bingung kok bisa ada konflik gitu. Gitu. Korea Utara, Korea Selatan, secara budaya sebetulnya banyak persamaan, banyak kemiripan. Tetapi kenapa bisa terjadi konflik di antara di semenanjung Korea? Vietnam bisa bersatu akhirnya pasca Perang Dunia Kedua ya, utara dengan selatan gitu. Seperti itu. Itu kalau politik. Kalau misalnya fenomena budaya global tadi kayak K-pop, ya J-pop gitu kan, dan seterusnya gitu. Itu bisa kita analisis menggunakan pendekatan postkolonialisme dan seterusnya gitu. Baik, saya kira cukup itu yang bisa saya sampaikan ya. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan silakan sampaikan di forum. Hari ini saya mengundang Zoom. Kalau ada pertanyaan langsung kita bisa diskusikan di Zoom ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Kita akhiri dengan baca doa kafaratul majelis. Yang baik dari saya diambil, kalau kira-kira yang buruk silakan ditinggalkan.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.